banyak yang dikembalikan, Pak? Kalau nggak salah saya kemarin 1,3. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Polemik uang donasi senilai 1,5 miliar yang digagas Pratiwi Novianti untuk membantu pengobatan Agus Salim, korban penyiraman air keras, belakangan ini semakin memanas. Ya, Novi menuding uang donasi yang seharusnya digunakan untuk membiayai pengobatan mata Agus justru digunakan untuk keperluan pribadi. Sebut saja melunasi hutang piutang keluarganya. Sontak saja dugaan tersebut membuat Novi meradang. Kabar adanya dugaan penyimpangan penggunaan uang donasi Agus tersebar luas di media sosial. Sontak saja Agus dan keluarga mendapat berbagai tanggapan pedas dari netizen yang ikut dibuat jengkel. Menanggapi kabar tersebut, baru-baru ini ayah Agus akhirnya buka suara. Lantas, seperti apa tanggapan ayah Agus mengenai polemik uang donasi yang digagas Novi? Perkembangannya bagus. Boleh katakan Novi itu bagus dalam banyak tempat. Cuma kan ada masa yang belum kelar. Jadi ini ada nampaknya berbeda. Jadi kami sama Novi ini merasa sangat bersyukur lah dari awal. Tapi kenapa pada akhirnya begini? Kembali ke desa. Berapa banyak yang dikembalikan, Pak? Kalau nggak salah saya kemarin 1,3, sekitar 1,4 lebih kurang. Begini, pada awalnya itu donasi itu kami tidak tahu karena donasi itu jatuh ke rekening jatuh. Nah, ke rekening jatuh. Jadi berita awal kejadian itu nggak ada sebenarnya. Ini cuma awal itu memang dari Novi. Tapi kami tidak pernah berjanji bahwasanya akan gini jadi. Jadi saya itu sebagai orang tua merasa itu uang jatuh ke rekening aku berarti kan memiliki. Nah, sedangkan kami di sini hidup sama bawahnya di rumah masih numpang, kami nggak ada tempat tinggal. Awal itu uang donasi, itu kan masuk ke rekening aku ya. Tetapi saya dan aku tidak tahu itu bahwasanya itu di awal. Telanjur basah itu kami gunakan sebagian untuk tempat tinggal kami karena tempat tinggal gunakan. Bukan digunakan ya karena beli satu, nggak ada berboya-boya. Tidak ada berboya-boya. Saya kan berpikir juga, saya kan berpikir sebagai orang tua saya berpikir, kenapa itu bisa dibagikan itu? Jumlah uang kan sekian banyak. Ya. Kan sekian banyak, 1 M lebih. Makanya saya berani mempergunakan untuk tempat tinggal kami, untuk rumah ini. Kok kami sudah hampir 1 bulan setengah ini dia tetap begini kan? Kemana kami mau bikin lagi? Andai kata rumah ini nggak ada, kemana kan? Itu sampai sekarang pengobatan kami tetap berjalan di rumah sakit. Tapi kan kabarnya masih pakai BPJS juga tuh, Pak. Begini, dulunya ke BPJS, tapi belakang ini ada ceritanya dari Novi bahwa sekarang di rumah sakit IT yang sekarang ini kami tetap berobat ini. Memang pembiayaan dari dia lah, memang dalam perjanjian begitu. Jadi saya tuh nggak ada cerita, Bu. Saya orang tua, Bu. Ya. Anak saya itu maunya sembuh, saya mendukung. Jadi makanya itu duit tidak dipergunakan terus. Di AIC mengatakan dari mulai kami pindah dari rumah itu mengatakan aku ini bukan total. Dari 94 sekian sampai nggak bisa lagi melihat sampai sekarang ini. Jadi kita tuh bingung
Macam mana kita mengolahnya nggak bisa menjadi belian? Kan uang itu nggak keluar. Nah contohnya sekarang, mana ada duit koperasi? Kami pun sangatlah berhati-hati. Sangat berhati-hati. Sementara itu, kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, tak kuasa menahan tangis melihat netizen menyerang dan mencaci maki Agus di media sosial. Farhad menyayangkan sikap netizen dalam menghakimi Agus yang menurutnya dalam kondisi memprihatinkan. Sebelumnya, Farhad melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Farhad tidak gentar dimusuhi. Menurutnya, apa yang dilakukannya tidak lain membela orang yang sedang ditimpa kesusahan. Dan berikut yang membuat Farhad berlinang air mata melihat kondisi Agus yang dalam kesusahan namun harus mendapatkan tekanan di media sosial. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata Cirebon? Terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta saya tuntut, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba kalian memalukan. Saya sengaja posting lihat Agus berbaring, tidak bisa tanda tangan di jempol. Kalian tidak peduli. Kalian hanya bilang Novi hebat. Hebat apanya? Kalau duit kalian pegang kemudian kamu bully dia, itu uang Agus. Orang ngasih uang sama Agus, dia harus mendapatkan sekian ribu orang tanda tangan untuk menarik uang itu. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian. Marahin tuh yang bilang ayo kita donasi air keras, siram itu, wawa siram, semua itu yang dimarahin. Kayak preman. Aku yakin akun-akun yang menghina atau membuli aku itu adalah akun-akun bayaran, akun-akun orang-orang yang merasa tersudutkan dengan kemampuan saya. Tapi saya tegar aja, saya nggak peduli. Karena kalau kita bekerja nggak benar dengan niat yang nggak baik, pasti ada kelemahan, kekurangan, yang cobaan yang akan kita timpa. Pasti. Aku percaya karma, nggak mungkin kalian. Tapi saya yakin di sini, di ruang ini pasti ada orang-orang baik, orang-orang yang peka, orang-orang yang cerdas, yang mengerti kenapa Farhad Abbas ada di situ. Saya selalu meneriakan, saya membela kaum yang lemah. Saya membela kaum. Kalau kalian menganggap Agus yang buta, nggak bisa melihat itu, kalian masih anggap dia bukan orang yang lemah. Kita yang berantem deh. Gue nggak takut. Ya, saya nggak takut, saya nggak rusak, nggak terhina gara-gara hinaan kalian. Dan saya nggak merasa kurang, hanya mengurus, bukan kurang kerjaan. Tapi saya nggak bekerja yang lain, hanya untuk fokus. Di hari Minggu pun sampai malam pun saya masih di situ. Hujan itu luar biasa. Kalian kan sudah tahu. Penuh itu semua hujatan, tidak ada di pihak kami. Karena kami merasa tidak bersalah. Dan nyatanya memang tidak bersalah. Uang donasi 1,4 itu masih ada. Kami bagi-bagikan ini 95.800 ke wawaknya. Itu untuk mau dikembalikan ke wawak. Ini yang jadi permasalahan. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan. Uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Jangan permalukan orang susah loh. Kamu ambil uangnya 1,3 miliar di yayasan kamu biarkan orang, dan sekarang diam. Kemana? Muncul dong. Bela ini Agus. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Berbagai cara ditempuh keluarga Agus untuk menghentikan polemik uang donasi yang diduga dipakai untuk biaya di luar pengobatan. Jainuddin yang menjadi kuasa hukum Agus mengungkap jika pertemuan dengan pihak Novi dibatalkan sepihak oleh Novi. Alhasil, mediasi pun gagal dilakukan. Lantas, seperti apa keluarga Agus menanggapi gagalnya mediasi dengan Novi? Dan langkah apa yang akan ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut?
Ya, memang dari kemarin sudah ada kesepakatan ya terkait mediasi akan dilakukan malam ini ya. Tapi tadi siang tadi saya mendapat kabar kalau mediasi itu dibatalkan. Tapi saya tidak mendapatkan alasan yang jelas ya kenapa gitu. Tapi ya kita hargailah gitu ya. Terserahlah seperti apa. Tetap kita membuka ruang untuk mediasi seperti itu gitu loh. Kalaupun tidak ya kita proses hukum tetap berjalan seperti itu gitu kan. Dan kita juga Bang Farhad sudah kirim somasi ya, dan kita tunggu sampai hari Rabu. Kalau tidak ada ya mungkin kita akan membuat laporan yang baru. Enggak sih ya, kita biasa-biasa aja, kita selalu menghargai apapun itu ya. Inisiasi itu kan inisiasi mediasi itu kan memang datang dari Bang Denny Sumargo ya. Ya kita terima kasih gitu ya. Nah selanjutnya kalau dibatalkan ya nggak jadi soal gitu, nggak ada masalah gitu ya. Tetap kita melanjutkan proses hukum yang ada. Iya, demi keluarga Bang Agus kita buka ruang mediasi itu seluas-luasnya. Mau seperti apa, kita tidak mau ribut di media sosial ya. Kita juga tidak mau gitu loh bersitegang dengan Novi segala macam. Bagaimanapun kita menghargai profesi Novi kan, seperti itu gitu. Jangan sampai jelek atau seperti apa gitu. Makanya kita ya menunggu aja gitu maunya seperti apa. Kenapa proses hukum itu hadir? Artinya ada hal-hal yang tidak memberikan rasa keadilan terhadap Mas Agus. Inilah kesalahan kami yang buat kami diundang. Seharusnya kan begitu, tapi masa itu kami tidak tahu. Kenapa kami tidak tahu? Karena uang itu masuk ke rekening kami, terus jatuh. Jadi sehingga kami itu pada saat itu artinya bertubi-tubi, artinya datangnya masalah. Pertama kami memikirkan rumah bagaimana. Jadi kalau kita beli rumah atau nyewa kontrak ya sama aja. Di sana kami tidak yang ngurus, kalau di sini kami keluarga besar dapat berkumpul. Jadi masa itu sempat saya berpikir kalau ini rumah selesai cepat tinggal kita ada. Berapa tahun ini mau bisa dipakai? Karena ini keluarga, bukan orang lain. Kan ini permasalahannya. Mereka kan tahu. Sudah kami jelaskan. Tanggapan dari sana seperti apa? Tanggapan dari sana tetap kami bersalah. Kami itu kan merasa takut, nggak tahu dengan keadaan kami bagaimana. Kami orang nggak punya, orang yang nggak ada. Jadi nggak dapat saya terangkan lebih banyak lagi. Iya, penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya. Semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.